Halo, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi sama saya ya di channel YouTube saya. Ya, biasanya kita membahas tentang teori-teori ilmu keairan, ya, sipil keairan lah ya. Tapi kali ini cukup spesial ya buat saya. Jadi pada hari ini saya ingin membahas atau mendiskusikan ya tentang hasil pelatihan saya, ya pelatihan salah satu pelatihan pekerti namanya gitu ya. Dan materinya itu ada tentang pengembangan bahan ajar sama evaluasi dari bahan ajar itu sendiri. Nah, itu eh, sebelum saya mulai ya, sebelum saya mulai merangkum hal itu gitu ya. Jadi saya ingin share screen sebentar ya. Oke, oh, ops, bukan yang ini. Maaf. Nah, jadi ini ya. Jadi ini pelatihannya itu terkait tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Yang memberi pelatihan kali ini itu adalah Dr. Syihabuddin Said, MSI ya. Jadi beliau memberikan pemaparan tentang ini dan di sini saya ingin menjelaskan kira-kira garis besarnya apa sih yang beliau jelaskan tadi kepada saya sebagai peserta salah satu dari 120-an peserta tadi itu ya. Untuk apa namanya lebih jelasnya atau pengen lebih dekat dengan beliau silakan subscribe sajalah channel YouTube beliau ya, ada di link deskripsi di video ini langsung aja. Nah, kira-kira sebenarnya kalau misalkan kita garis tarik benang merahnya itu ya tadi ya, kalau saya tarik benang merahnya itu ada 3 sebenarnya yang kira-kira menjadi penting sekali. Yang pertama itu tentang bahan ajar itu sendiri apa itu ya. Kemudian ada pengembangan bahan ajar, ya, pengembangan bahan ajar, dan pengembangan ini lebih fokus ke buku gitu ya di sini. Di bahan ajar sifat dicetak. Ya, buku. Satu lagi adalah rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini bukan menilai si user, tapi menilai buku ajarnya. User menilai buku ajar. Dalam hal ini adalah kalau misalkan dalam dunia pendidikan, ya siswa atau mahasiswa yang menilai buku ajar atau bahan ajar yang diberikan oleh guru atau dosen. Ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini definisi bahan ajar. Nah, ini apa sih bahan ajar itu? Jadi bahan ajar itu segala bentuk bahan, ya, segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, tadi disampaikan oleh beliau bahwasanya bahan ajar itu rupa-rupanya itu banyak sekali ya. Ya, seperti ini yang saya gambarkan di sini adalah buku ya. Kemudian ada yang namanya video, kemudian audio juga ada, kemudian ada handout. Nah, detail dari ini nanti akan dibahas di slide berikutnya sebetulnya. Nah, bahan ajar itu berfungsi sebagai apa sebenarnya? Ya tentunya klasikal ya, sebagai klasikal ia berfungsi sebagai sumber ilmu mahasiswa ya atau siswa ya, ya sumber ilmu si usernya itu dan sebagai pendamping pembelajaran juga gitu ya, baik itu secara individu maupun secara kelompok juga gitu. Jadi memang ini bahan ajar ini memang menjadi salah satu bagian dari penyusun ilmu pengetahuan lah di mahasiswa atau di siswa itu sendiri, sehingga di sini penyusunannya itu sangat penting sekali gitu ya. Nah, kemudian karakteristiknya di sini ada self institutional, ada self contained, ada standalone, adaptive, dan user friendly. Nah, self instructional itu apa? Dia artinya bahan ajar atau buku ajarnya itu sendiri harus dia tanda kutip kayak gantiin dosen gitu ya. Gantiin dosen, ngajarin ke mahasiswa. Sehingga ketika mahasiswa itu pulang ke rumah dengan membaca itu bisa paham gitu ya. Bisa paham, dia belajar sendiri dari buku itu bisa gitu ya. Belajar sendiri dari buku itu bisa gitu. Nah, kalau self content dia sifatnya holistik, menyeluruh, menyeluruh. Artinya nggak ada di satu bahan ajar itu dia harus membahas secara keseluruhan, nggak ada yang sepotong-sepotong ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang menjadi target pembelajarannya itu harus dibahas secara menyeluruh. Dan kemudian harus stand alone, dia berdiri sendiri.
nggak boleh misalkan membahas materi A di buku ajar A, di bahan ajar A. Tapi kita butuh bahan ajar atau buku ajar yang untuk melengkapi itu gitu. Jadi itu harus berdiri sendiri, satu bahan ajar itu dia harus berdiri sendiri. Jadi kalau misalkan katakanlah dalam bidang ilmu keairan ya, dalam bidang ilmu keairan katakanlah ingin membahas tentang kecepatan aliran sungai secara steady gitu ya. Nah, di situ kan ada persamaan Manning, Cauchy dan segala macam. Nah, dalam bahan ajar yang sifatnya standalone, jadi satu bahan ajar itu harus membahas semuanya itu. Harus bahas. Jadi nggak boleh membahas yang Manning di sini, kalau mau Cauchy gimana? Baca lagi bahan ajar yang lain, nggak bisa begitu. Ya. Dan kemudian ini sifatnya adaptif. Adaptif itu artinya kontennya itu harus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Perkembangan zaman, perkembangan ilmu, sehingga bisa kita update terus gitu ya. Yang terakhir adalah user friendly, ya ini bisa kita bisa digunakan lah, mudah digunakan ya, mudah digunakan. Artinya juga mudah dibaca, kemudian mudah dipahami dan sejenisnya. Dari situlah yang kira-kira saya tangkap ya menurut karakteristik yang saya tangkap dari penjelasan beliau dan apa yang saya baca dari paparan beliau gitu ya, itu kira-kira karakteristiknya. Nah, ini juga penting nih jenis bahan ajar. Itu tadi beliau menyampaikan bahwasanya banyak sekali definisi-definisi atau definisi dan jenis-jenis bahan ajar itu banyak sekali yang mendefinisikan ya berdasarkan medianya, berdasarkan dan sebagainya gitu ya. Kalau secara garis besar itu bisa dibagi menjadi dua ya jenisnya. Pertama jenisnya berbasis cetak dan kemudian berbasis non cetak. Ada yang cetak ada buku, modul, handout, dan nomor kerja. Kalau yang non cetak ada alat peraga ya kita bisa bikin sendiri alat peraganya itu sebenarnya bahan ajar juga ya. Kemudian ada video seperti yang kalian lihat sekarang, kemudian audio hanya suara saja seperti podcast gitu ya, misalkan itu audio ya sebetulnya. OHT atau overhead transparency ya. Itu dari segala jenis banyak banget pembagian jenis bahan ajar ini kita bisa mengelompokkan menjadi dua yang besar ini. Nah, ini pengembangan bahan ajar ya, berikutnya adalah yang dijelaskan oleh beliau tadi adalah pengembangan bahan ajar. Ini kalau misalkan kita lihat ada 3 ya kira-kira ya, ada tujuan pengembangan bahan ajar, prinsip cakupan ruang lingkupnya, dan penyajiannya kayak gimana gitu. Nah, apa sih sebenarnya tujuan pengembangan bahan ajar itu? Ya inilah, ada 4 ya. Tadi beliau sampaikan dan beliau tuliskan bahwasanya yang pertama kita harus menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum ya. Pertama. Karena kenapa? Karena kurikulum itu kan sifatnya dinamis ya. Sehingga ada suatu perubahan, ada tuntutan juga. Dari tuntutan itu kita juga harus menyiapkan bahan ajar untuk memenuhi tuntutan tersebut ya. Tuntutan kurikulum maksudnya di sini. Kemudian menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik ya. Ada peserta peserta didik itu tentunya punya kebutuhan dalam belajar ya. Nah, dengan demikian pengembangan bahan ajar ini tentu untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik tersebut. Dan yang ketiga, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Buku teks yang kadang sulit diperoleh dan kadang memang mahal gitu ya. Yang pertama, yang kedua. Lalu yang terakhir adalah memudahkan dalam melaksanakan pelajaran. Ini juga merupakan salah satu contoh tujuan pengembangan bahan ajar. Lalu berikutnya yang dibahas di sini adalah prinsip cakupan dan ruang lingkup bahan ajar. Nah, prinsip pengembangan bahan ajar itu meliputi 3 ya, disampaikan oleh beliau. Yang pertama itu adalah relevansi, kemudian konsistensi dan edukasi ya. Relevansi itu artinya berarti ya memang sesuai dengan capaian pembelajarannya tentunya ya. Apakah dengan capaian pembelajaran suatu mata kuliah itu relevan nggak dengan buku ajarnya? Konsistensi pun juga demikian ya. Konsistensi demikian. Kemudian kecukupan. Kalau kecukupan ini ngomongin materinya.
dengan capaian pembelajaran sekian, apakah materinya itu terlalu kurang atau terlalu berlebih. Nah, harusnya sih cukup gitu ya, cukup untuk memenuhi eee, capaian pembelajaran. Nah, dengan demikian bahan ajar itu harus, eee, dibuat ya, harus melalui hal-hal berikut ini. Pertama, kita harus mengidentifikasi capaian pembelajaran dulu. Sebenarnya di mata kuliah tersebut, capaian pembelajaran itu seperti apa sih, gitu ya. Kemudian kita harus identifikasi tuh jenis materinya. Materi apa saja yang kira-kira cocok digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran itu. Setelahnya baru memilih bahan ajar yang sesuai, apakah mau bahan ajarnya berupa video, apakah handout, apakah buku, ataukah misalkan audio saja, itu atau menggunakan alat peraga saja, itu tergantung dari capaian pembelajarannya sebenarnya. Ketika sudah kita memilih jenis bahan ajar apa yang sesuai, baru kita memilih dan kumpulin sumber-sumber untuk menyusun buku atau bahan ajar tersebut, ya. Baru kita memilih dan mengumpulkan sumber-sumbernya. Nah, ketika kita membuat bahan ajar, kita harus memperhatikan dan mencakup hal-hal berikut ini ya. Ada pengetahuan, ya, keterampilan dan sikap. Jadi pastikan bahwasanya bahan ajarnya itu memang membantu membantu peningkatan ilmu dari mata kuliah atau mata pelajaran yang diambil oleh mahasiswa ya. Kemudian keterampilan, pastikan juga bahwa bahan ajarnya tersebut meningkatkan keterampilan mahasiswa terhadap bidang atau mata kuliah yang sedang dilakukan. Misalkan bisa kita kasih contoh soal gitu misalkan di sana, kemudian juga latihan soal mandiri, dan satu lagi jangan lupakan dengan sikap ya. Jadi harus junjung tinggi kejujuran ya, kemudian rasa ingin tahunya juga harus ada gitu. Ya intinya memang sikap-sikap yang berkaitan dengan long life learning gitu ya sebetulnya. Kemudian ruang lingkup materinya seperti apa sih? Apakah dia luas atau dia dalam gitu ya. Jadi keluasan materinya itu perlu juga diukur dan kedalaman juga. Misalkan kita membahas materi tentang A gitu. Materi tentang A itu mau seberapa luas sih sebetulnya? Itu juga harus ada di situ. Harus dijadikan ruang lingkupnya ya. Dan ketika sudah kita tahu kira-kira materi A itu kita mencakup ini aja. Tapi sedalam apa? Apakah kita sampai membahas sampai filsafat-filsafatnya atau tidak? Nah, kan modelnya kayak begitu ya. Ya. Nah, ini sistematik penyusunan buku ajar, ya setidaknya dalam menyusun buku ajar menurut beliau sih ada 2 tahap besar ya. Yang pertama menyusun RPS dan menyusun outline-nya. Nah, RPS itu adalah rencana pembelajarannya ya, rencana pembelajaran semesternya dalam 1 semester itu mau kira-kira materi kuliahnya apa aja, di situ juga ada capaian pembelajarannya juga, ya. Lalu setelah itu kita susun outline-nya, ya. Outline buku ajarnya tersebut dari pendahuluan, ya. Pendahuluan tuh biasanya isinya tuh tujuannya apa, kira-kira mahasiswa tuh diharapkan bisa memiliki kemampuan apa setelah mempelajari bab-bab tersebut, ya, atau buku ajar tersebut. Kemudian bagian isinya tentunya isi dari buku ajar tersebut, materi kuliahnya, ya. Kemudian di bagian akhir tentunya ada kayak seperti referensi, glosariumnya, dan pelengkapnya ini biasanya di cover, kemudian daftar isi, daftar gambar. Ya, kira-kira ini yang disampaikan oleh uh, beliau tadi. Nah, kemudian di sini adalah penilaian bahan ajar. Jadi bahan ajar itu bisa dinilai oleh usernya itu adalah siswa atau mahasiswa. Tujuannya buat apa sih bahan ajar dinilai? Tentunya memperbaiki kebutuhan belajar mahasiswa sesuai konteksnya aja. Katakanlah pertama saya sebagai pengajar gitu ya membuat bahan ajar tapi ternyata nggak mencantumkan contoh soal gitu. Ada teori dan latihan soal mandiri tanpa ada contohnya gitu. Nah, mungkin saja di situ mahasiswa butuh itu contoh dan panduan itu kan. Sehingga itu ada perlu perbaikan di sana. Ada perlu perbaikan. Atau ada kemudian ternyata dalam bidang teknik di bidang kita gitu ya, di bidang saya gitu. Di situ perlu adanya komparasi. Kalau melakukan analisis hitungan secara manual dengan software seperti apa. Nah, di situ kan ada kebutuhan.
sehingga perlu ada perbaikan lagi, belajar diperkaya lagi dia di situ. Tujuannya itu untuk perbaiki kebutuhan belajar mahasiswa, tapi sesuai konteksnya. Nah, yang dinilai apa aja? Yang dinilai tentunya materi ya, atau isinya. Kemudian materinya nyambung nggak sih gitu. Kalau kita bahas A, masa bukunya bahas B gitu ya. Kemudian penyajian materi, penyajiannya bagus atau enggak ya. Apakah penyajian materi itu bisa dilihat dari kebahasaannya juga ya. Sehingga dia nyampur ke nomor 3, keterbacaan. Apakah menggunakan bahasa yang apakah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya, mudah dipahami atau tidak gitu ya. Kemudian teks, wacana atau gambar ilustrasi memang fokus kepada hal-hal yang dibahas saja, tidak menyimpang ya. Jadi teks, wacana atau gambar ilustrasi itu tidak menyimpang. Jadi gambar sama teks itu harus sesuai dengan konteks isi bukunya. Dan satu lagi kebahasaannya, apakah menggunakan tata bahasa yang sudah baik atau benar gitu. Itu ada ininya, skill tersendiri sebetulnya ya. Nah, dalam pengembangan bahan ajar ya, ada hal yang dinilai dan diperhatikan, yaitu memperhatikan ya motivasi belajar yang diinginkan ya, kesesuaian materi yang diberikan, kemudian mengikuti suatu urutan yang benar, kemudian berisikan informasi yang dibutuhkan tentunya. Adanya latihan praktek, nah tadi seperti saya bilang, adanya latihan, kemudian dapat memberikan feedback atau umpan balik, dan tersedia tes yang sesuai dengan materi yang diberikan ya. Ada tesnya juga. Nah, ini adalah contoh lembar evaluasi bahan ajar. Mungkin contohnya ini bisa saya detailkan ya di bagian yang lain. Di sini kira-kira. Nah, ini adalah contoh contoh lembar evaluasi bahan ajar ya. Pertama ada unsur penilaian tinjauan umum, ada pendahuluan, ada uraian materi ajar, penutup, dan sumber referensi. Ya. Jadi ini nama pengajar di sini tulis ya, observernya ada ya. Ini bisa aja user sebetulnya yang ngisi, atau mahasiswa sendiri kira-kira, atau orang yang lebih ahli dalam bidangnya sebetulnya juga bisa. Lalu di sini ini adalah slide asli dari Dr. Syahabudin ya, Syahabudin Said MSI. Nah, di sini slide-nya cukup panjang gitu ya, panjang. Namun tadi yang saya sarikan memang kira-kira ringkasannya dari slide ini. Ya, di sinilah ya ringkasan slide dari Dr. Syahabudin itu. Oke, kira-kira demikianlah ringkasan dari materi tentang pengembangan bahan ajar dan penilaiannya yang saya ikuti tadi ya. Kurang lebihnya mohon maaf, tentunya apa yang ringkasan yang saya sampaikan ini tentunya masih banyak kekurangan ya. Mengingat hal-halnya tersebut itu masih yang disampaikan dengan video ini jaraknya sangat pendek sekali ya, hanya beberapa jam ya, 1 hingga 2 jam setelah materi selesai saya langsung membuat video ini. Jadi memang nggak semuanya itu bisa langsung masuk ke kepala saya, jadi saya harus baca dulu gitu. Namun saya harap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu sangat bermanfaat buat kalian yang membutuhkan atau ingin membuat bahan ajar. Sekali lagi langsung saja subscribe YouTube Dr. Syahabudin MSI di link deskripsi supaya bisa melihat ilmu-ilmu lain dari beliau ya, selain ilmu yang ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua.